جنة القرب فيها ذل الروح بالعشية ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية ذه مجالس. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqash'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an yusiluna ilayk. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amin. Kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada perkataan beliau wa an Abi Yazid, hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid, dan diriwayatkan daripada Abi Yazid. Ini kunyah beliau Abi Yazid. Nama beliau siapa? Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, semoga meridai oleh Allah, anhum daripada mereka, daripada Ma'an, Yazid dan Akhnas. Wa huwa, dan ia Ma'an, wa abuhu, dan ayahnya Ma'an. Siapa ayahnya Ma'an? Yaitu Yazid. Ayahnya Ma'an yaitu Yazid. Wa jadduhu, dan kakeknya Ma'an. Siapa kakeknya Ma'an? Yaitu Akhnas. Sahabiyun, mereka semua adalah para sahabat. Jadi yang anak sahabat, yang ayahnya sahabat, Ma'an sahabat, ayahnya Ma'an yaitu Yazid sahabat, dan kakeknya juga Akhnas juga sahabat. Qala, berkata ia Ma'an, kata Ma'an, kana abi, adalah ayahku. Siapa ayahnya Ma'an? Yazid. Kana abi, adalah ayahku Yazid. Akhraja, mengeluarkan, dananiro, akan beberapa dinar. Mata uang dulu kan memang dinar dan dirham. Ayahku mengeluarkan beberapa dinar. Untuk apa ayahnya mengeluarkan beberapa dinar? Kata beliau, yatasaddaqu biha, bersedekah biha, dengannya itu beberapa dinar. Bagaimana cara ayahnya bersedekah? Ayahnya bersedekah, kata beliau, fawada'aha, maka meletakkan ayahnya Ma'an yaitu Yazid. Fawada'aha, maka meletakkan siapa? Ia Yazid, ayahnya Ma'an. Meletakkan akannya itu beberapa dinar. Inda rajulin, di sisi seorang laki-laki, fil masjid, di masjid. Jadi yang namanya Ma'an, dia punya ayah yaitu bernama Yazid. Yazid ini mengeluarkan beberapa dinar, diletakkan, diserahkannya kepada seorang laki-laki.
Bukan ini yang bukan ini yang miskin, artinya diserahkan kepada ini laki-laki dan ini laki-laki nanti menyerahkan kepada orang lain, bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi seperti apa? Seperti diwakilkannya kepada ini orang yang di masjid, supaya ini orang yang di masjid nanti menyerahkan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang memerlukan daripada itu uang-uang dinar. Fajitu maka aku datang, kata Ma'an. Fajitu maka aku datang, fa'akhadtuha maka aku ambil akannya itu uang beberapa dinar. Fajitu maka aku datang, aku siapa? Aku Ma'an. Fa'akhadtuha maka aku ambil akannya itu beberapa dinar. Fa'ataituhu maka aku datang kepada ayahku, biha membawa akan itu uang beberapa dinar. Biha membawa akan itu beberapa dinar. Jadi ketika ayahku sudah mengasih kepada orang di masjid, aku datang, aku yang ngambil itu uang kepada orang yang sudah diamanahin ayahku. Kenapa? Karena ya sekarang Ma'an juga memerlukan, dia merasa juga memerlukan, dia ambil. Maka aku bawa itu, maka aku datang kepada ayahku membawa akan itu uang. Nah, maka apa reaksi ayahnya ketika lihat ternyata yang ngambil uang adalah anaknya sendiri? Faqala maka mengatakan iya Yazid. Wallah demi Allah kata Yazid, ma iyyaka aratu, tidaklah akan engkau aratu aku menghendaki. Ini aku bersedekah enggak menghendaki kamu. Enggak menghendaki untuk memberikan sedekah kepada kamu. Kan ya yang namanya Yazid kan dia itu pergi ke masjid pengen ngasih untuk orang yang memerlukan maksudnya. Enggak meniatkan kan untuk mengasihi anaknya sendiri. Ternyata yang datang malah anaknya yang mengambil akan itu uang. Nah, fa khasamtuhu. Asal mana khasamtu biasanya kan bertengkar kan? Tapi bisa kita artikan di sini fa khasamtuhu maka aku dan ayahku minta keputusan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku dan ayahku minta keputusan. Aku dan ayahku minta hukumkan ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Rasulullah menyabdakan, laka bagi engkau ma nawaita apa yang engkau telah niatkan. Ya Yazid, wahai Yazid. Jadi kata Rasulullah, wahai Yazid, apa yang engkau niatkan tadi engkau bersedekah itu sudah hasil pahalanya. Walaupun sekarang yang ngambil sedekah kamu adalah anak kamu sendiri, enggak masalah. Walaka dan bagi engkau ma akhadta apa yang engkau ambil ya Ma'an wahai Ma'an. Kamu wahai Ma'an boleh aja sekarang ngambil. Memang kamu karena kamu memandang diri kamu adalah orang yang berhajat ya kamu sekarang boleh untuk mengambilnya. Jadi Yazid tetap mendapatkan pahala, Ma'an ya tetap boleh karena dia memang merasa dia itu memerlukan. Rawahul Bukhari meriwayatkan akannya Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Jadi sekarang pembahasannya apa? Pembahasannya kan berkaitan dengan niat. Pokoknya ini Yazid, dia itu kan sudah berniat pengen ngasih kepada orang yang berhajat. Siapa aja, yang penting kan siapa aja yang berhajat, ya sudah berhak untuk mengambilnya. Pokoknya Yazid sekarang sudah mendapatkan pahala dengan dia itu bersedekah dan niat untuk mengasih kepada orang yang berhajat. Sekalipun ternyata yang ngambilnya adalah anaknya sendiri ternyata. Bahkan kan diceritakan ada orang yang bersedekah. Ini ada orang dia pengen sedekah. Nah, pengen bersedekah kepada orang yang memerlukan. Ya, dan dia itu pengen bersedekah dengan secara rahasia. Sudah di malam hari dia ambil uang. Dia
dia kasih dia apa taruh itu uang di dalam kadut, bahasa kita kan orang Bari kan ada kadut, dibuatnya duit uang ke dalam kadut. Setelah itu dia malam hari dia lihat orang, kata dia ini kayaknya memerlukan nih, tapi malam kan gak jelas. Ya sudah, diambil uangnya, dia lempar sama orang itu, diambil. Kan dia sudah senang, alhamdulillah bisa sedekah. Orang nggak tahu siapa bahwasanya dia yang bersedekah. Esok harinya ternyata masyarakat pada cerita. Kata masyarakat apa? Oh, malam tadi ternyata ada seorang maling. Maling ini ternyata dia mendapatkan uang sedekah. Jadi orang yang biasanya dia maling, kerjaannya maling, ternyata malah malam tadi dapat sedekah. Gak sengaja ada orang yang lempar duit sama dia. Ya ternyata setelah itu yang sedekah, dia dengar kabar, oh ternyata salah sasaran malam tadi. Ngasih sedekah ternyata malah ngasih kepada maling. Kan ya niatnya kan pengen sedekah tuh pokoknya. Tapi dia kan sekarang merasa ya kurang pas ini ngasih sama maling. Ya sudah, malam ini aku akan sedekah lagi. Dia siapin uang untuk sedekah. Setelah itu malah ngincar orang, ternyata dia lihat orang. Sudah lempar uang. Esok harinya ternyata masyarakat ngomong lagi, kata para masyarakat, Masya Allah, kata mereka, malam tadi ada yang sedekah, tapi ternyata dia malah salah lagi sedekah. Dia malah sedekah, ngasih sedekah kepada perempuan pezina. Kata yang sedekah, ya salah kaprah lagi. Ya sudah, malam ini aku akan sedekah lagi. Dia kumpulin uang, dibuat ke dalam kadut. Malam ngincar orang, mana nih yang mungkin perlu uang. Lihat ada orang di jalan, ya sudah lempar uang. Ternyata esok harinya apa? Esok harinya ternyata para masyarakat mereka bercerita bahwasanya pada malam hari tadi ada seorang yang kaya, ada orang kaya ternyata mendapat uang sedekah. Ada orang kaya, bukan orang miskin ternyata. Orang yang kaya. Kan yang namanya malam kan gak jelas niat. Tapi setelah itu dia mendapatkan kabar bahwasanya sedekah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ternyata disebabkan sedekah dia, ini orang yang maling, yang dulunya maling ternyata setelah itu dia tobat, nggak mau lagi maling. Sudah kecukup ada aja kata dia rezeki kalau Allah pengen kasih. Orang yang pezina, perempuan yang berzina, dia itu dulunya berzina kenapa? Karena dia itu memerlukan juga, merasa berhajat. Ternyata ketika dapat uang sedekah, ya sudah nggak perlu berzina lagi, kata dia ada aja uang. Setelah itu ini perempuan bertobat. Nah itu setelah itu orang yang kaya, yang tadi kan salah juga. Ketika dia ngasih kepada orang kaya, ternyata ini orang kaya dulunya adalah orang kaya yang gak suka mengeluarkan zakat. Ketika ini orang kaya mendapatkan uang, dia merasa bersalah, kata dia, ini aku orang kaya gak pernah sedekah. Ini ada orang ternyata sedekah sama aku. Maka ini yang kaya yang gak mau sedekah sekarang pun juga taubat. Jadi ini semua orang yang dulunya pezina, yang dulunya orangnya maling, yang dulunya orang yang gak mau zakat, ternyata semuanya pada taubat. Maka bagaimana kita lihat niat orang, dia pengen bersedekah, maka dia mendapatkan kebaikannya. Jadi kalau inilah kebagusan daripada niat yang baik. Ya kita teruskan hadis setelahnya, wa an Abi Ishaq, dan diriwayatkan daripada Abi Ishaq. Nama beliau siapa? Nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas ini namanya siapa? Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ini Abi Ishaq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada sahabat yang terkenal. Beliau itu
Beliau adalah orang yang masuk Islam urutan yang keenam seingat kita. Yang keenam masuk Islam atau yang ketujuh daripada orang yang masuk Islam. Orang-orang yang ketujuh. Jadi setelah 7 orang masuk Islam, maka masuk Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga terkumpul nasabnya bersama Nabi pada Kilab bin Murrah. Nasabnya terkumpul bersama Nabi pada Kilab bin Murrah. Dan ini Sa'ad namanya ketika zaman jahiliyah dan ketika masuk Islam tetap Sa'ad. Jadi memang namanya sebelum dia masuk Islam tetap namanya Sa'ad. Setelah Islam tetap namanya adalah Sa'ad. Jadi dia itu adalah orang yang ketujuh masuk Islam. Beliau itu ketika masuk Islam berumur 19 tahun. Beliau itu diceritakan masuk Islam sebelum difardukan yang namanya salat. Dan beliau di antara orang yang berislam atas tangan Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang mendapatkan kabar dengan surga. Kan kita tahu kan ada Asyarah Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan mendapatkan surga. Kebanyakan mereka itu masuk Islamnya atas tangan Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana ini disebutkan saat ini mempunyai keteguhan di dalam agama Islam. Diceritakan ketika masuk Islam Sa'ad, maka ibunya Sa'ad dia itu bersumpah bahwasanya ibunya Sa'ad gak mau ngomong, gak mau makan, gak mau minum kecuali saat itu sudah keluar daripada agama Islam. Setelah itu ibunya Sa'ad ngomong sama Sa'ad, kamu kan berkeyakinan bahwasanya Allah mewajibkan untuk berbakti kepada kedua ibu bapak. Sekarang aku ibu kamu, aku menyuruh kamu untuk keluar daripada agama kamu. Ya namanya ibu. Ya walaupun ibu atau ayah, walaupun orang tua kalau memerintahkan kepada kemaksiatan tetap kita nggak taat. Apalagi memerintahkan untuk keluar daripada agama Islam. Jadi ini saat ketika dia itu sudah masuk Islam ternyata ibunya nggak mau makan, nggak mau minum dan nggak mau ngomong kecuali saat keluar daripada agama Islam. Maka ini saat gak peduli, pokoknya tetap saat berpegang atas agama Islam. Sampai-sampai ibunya saat itu 3 hari gak makan, 3 hari gak minum, 3 hari gak ngomong. Maka diceritakan setelah 3 hari itu ibunya saat pun terpingsan. Setelah itu Allah menurutkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini Allah di dalam ini ayat menjelaskan jikalau ada dua orang tua mereka itu berusaha untuk supaya anaknya itu keluar daripada agama, supaya anaknya itu mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Nah, maka ini anak gak boleh taat kepada orang tuanya. Orang tua menyuruh kepada anak untuk kufur, maka ini anak gak boleh taat kepada apa yang diberitakan oleh orang tua daripada itu perkara. Nah, tapi kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan temani keduanya ayah dan ibu, pergauli ayah dan ibu di dalam dunia ini dengan kebaikan. Jadi tetap walaupun orang tua misalnya gak muslim, ayah seseorang gak muslim, ibunya gak muslim, ini anak tetap dia itu harus berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi kalau masalah orang tuanya menyuruh dia untuk mensyirikkan Allah dengan sesuatu, gak akan mentaati kepada orang tua pada masalah itu. Dan yang mana ini juga saat ini seorang sahabat yang dikatakan awal orang Arab yang melemparkan panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awal orang Arab melemparkan panah di jalan Allah pada jihad di jalan Allah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Nabi juga
mendoakan saat ini supaya menjadi orang yang mustajabud da'wah, menjadi orang yang pengabulan doa, bahasa kita pengabulan doa. Kata Nabi, Allahumma stajib li Sa'din idza da'ak. Ya Allah, kabulkan, ijabahkan bagi Sa'ad apabila meminta ia, apabila berdoa ia akan engkau. Jadi ini Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang mustajabud da'wah. Doanya apa? Mustajab. Dan juga disebutkan bahwasanya apa, Nabi pernah menebus Sa'ad dengan ayah beliau dan ibu beliau. Artinya kan kadang-kadang orang Arab mengatakan apa, fidaka abi wa ummi, aku tebus engkau dengan ayahku dan dengan ibuku. Maksud menebus dengan ayah dan ibu artinya apa? Artinya aku ridho kepada kamu. Jadi ketika pada suatu hari Nabi mengatakan kepada Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi. Itu apa Nabi mengatakan pada peperangan Uhud. Nabi bilang sama Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi. Lemparlah olehmu akan panah. Lemparlah olehmu fidaka abi wa ummi, aku tebus engkau dengan ayahku dan ibuku. Maksud menebus dengan ayah dan ibu artinya apa? Aku ridho kepada kamu. Ini maksud menebus. Itu ibarat orang dulu ketika mereka itu mengibaratkan daripada keridhaan. Jadi mengatakan apa? Fidaka abi wa ummi. Dan juga ini disebutkan apa daripada keunggulan Sa'ad ini, beliau itu adalah seseorang yang sangatlah luar biasa jujur. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang jujur. Apa yang dikatakan beliau sudah kita pegangin. Itu enggak salah. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meriwayatkan daripada Nabi tentang masalah menyapu dua khuf. Nah, ketika itu Abdullah bin Umar menanyakan ayahnya Sayyidina Umar tentang apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya tentang masalah menyapu khuf. Meriwayatkan daripada Nabi tentang masalah menyapu akan dua khuf. Setelah itu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, datang kepada Sayyidina Umar nanya sama ayahnya, memang benar atau enggak? Ya kan, yang diceritakan oleh Sa'ad. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Na'am," kata Sayyidina Umar. Kalau idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairahu. Apabila membicarakan, mengomongkan, apabila memberitahu akan sebuah sesuatu oleh Sa'ad, kalau Sa'ad ngomong sesuatu, beritahu sesuatu, meriwayatkan sebuah hadis kepada kamu tentang Nabi, maka jangan tanya tentang itu lagi kepada orang lain. Kalau sudah Sa'ad yang ngomong, itu sudah diambil, percaya aja. Gak usah tanya sama yang lain. Jadi ini Sa'ad ini sangat dipercayai kejujurannya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab. Nah, juga ini mungkin ketika kita baca sini bin Kilab, kan ada yang ini kan sebenarnya nama beliau ini Kilab, sebenarnya nama beliau adalah Hakim. Kilab namanya beliau adalah Hakim. Dan juga yang memang Kilab kan seperti kita ketahui kan artinya anjing. Tapi nama beliau sebenarnya Hakim ya, bukan Kilab. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang Arab misalnya mereka itu bernama nama-nama yang agak serem bahasanya kan. Anjing itu kan ya menakutkan. Atau misalnya nama orang misalnya harap peperangan. Atau nama seseorang misalnya Dhi'ib. Dhi'ib itu serigala.
Nah, memang orang-orang Arab dulu banyak yang mereka itu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama yang seram, yang menakutkan. Kenapa? Kata mereka, ini kami menamakan anak-anak kami dengan nama-nama yang seram untuk musuh kami. Jadi supaya musuh kami mendengar namanya aja sudah merasa ngeri bahasanya kan. Jadi kami memberikan nama untuk bagi anak-anak kami untuk menghadapi musuh. Tapi mereka orang-orang Arab kalau menamakan budak-budak mereka, maka mereka itu menamakan budak mereka itu dengan nama-nama yang baik. Karena kata mereka, kami ini memberikan nama bagi anak untuk diri kami, bukan untuk musuh. Jadi kalau memberikan anak, misalnya namanya anak Marzuk, orang yang diberikan rezeki. Kalau memberikan nama bagi budak, misalnya nama budak Marzuk, orang yang diberi rezeki, itu kan bagus, nama yang baik. Nah, jadi mereka itu kalau nama-nama yang baik-baik, yang indah-indah, itu malah dikasih sama budak. Kalau nama-nama yang bagi anak, maka nama-nama yang agak menakutkan sedikit, itu yang mereka pilih. Tapi ini Kilab, sebenarnya nama beliau bukan Kilab, tapi nama beliau yang sebenarnya adalah Hakim, tapi memang terkenal dengan sebutan Kilab. Bin Zuhrah bin Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, atau nama asli beliau adalah Hakim. Nama beliau asli adalah Hakim. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhri, daripada suku Quraisy, daripada kabilah Zuhri. Radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah anhu daripada beliau. Ahadil asyaratil masyhud, beliau itu adalah salah satu al-asyarah yang 10 orang. Ahadil asyarah, salah satu daripada 10 orang al-masyhud yang disaksikan lahum bagi mereka bil jannah, dengan mendapatkan surga. Kan 10 orang mereka itu disaksikan untuk mendapatkan surga. Rasulullah mengabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga. Jadi kan seperti yang kita ketahui Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad wa Sa'id, wa Abdurrahman bin Auf, wa Zubair bin Awam, kan ada juga. Ada Talhah bin Ubaidillah, dan juga Abi Ubaidah Amir bin Jarrah. Zubair bin Awam sudah kita sebutkan kan tadi, pokoknya itu ada 10. Nah, mereka itu terkenal dengan al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Nah, pertanyaannya, apakah mereka aja yang diberikan kabar dengan surga? Sebenarnya bukan mereka aja. Di sana ada orang-orang lain. Yang paling jelas yaitu Sayyidah Khadijah. Kan beliau itu sebelum wafat diberikan kabar dengan mendapatkan surga dan mendapatkan rumah atau istana daripada mutiara. Ya kan? Di antaranya lagi siapa? Di antaranya yaitu Abi Hurairah. Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi kan mendengar akan suara tepukan kaki. Ternyata itu adalah suara tepukan kakinya Abi Hurairah. Maka ditanya apa yang diamalkan Abu Hurairah. Ternyata kata Abu Hurairah, dia itu kalau wudu, setelah wudu maka akan salat melakukan sunnatul wudu. Nah, ada beberapa sahabat-sahabat yang lain pokoknya yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, bukan hanya 10 orang ini. Terus kenapa yang 10 ini aja yang terkenal dengan 10 orang yang mendapatkan kabar dengan surga? Ini mereka itu terkenal dengan asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, karena mereka itu disebutkan dalam satu hadis. Adapun Sayyidina Abi Hurairah di hadis yang lain, Sayyidah Khadijah pada hadis yang lain. Adapun 10 ini Nabi langsung memberikan kabar 10 dengan pada waktu yang sama, pada satu hadis.
radhiyallahu anhum, semoga meridhai oleh Allah, anhum daripada mereka. Daripada mereka 10 orang yang mendapatkan kabar dengan surga. Qala, mengatakan ia Sa'ad, ja'ani Rasulullah, datang akan aku Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah datang? Kata beliau, ya'uduni, meelangi, atau bahasanya menjenguk, atau bahasa sekarang membesu kah? Membesu orang sakit, ya kan, membesu kan. Ya'uduni, membesu, menjenguk. Ya Rasulullah, ni akan aku. Ama hajjatil wada, pada tahun yang terjadi padanya akan hajjatul wada. Ya, ini kan memang hajjatul wada karena ini memang haji yang terakhir. Rasulullah memisahi akan sahabat setelah hajjatul wada. Rasulullah berpamitan daripada sahabat pada hajjatul wada. Dan ada juga yang menyebutkan ini hajjatul wada dinamakan dengan hajjatul balagh. Kenapa? Karena Rasulullah pada hari pada hajjatul wada beliau mengatakan hal ballagtu. Ketika beliau pidato panjang, setelah itu kata beliau, hal balagh, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Ada juga yang mengatakan, menyebutkan dengan nama Hajjatul Islam. Kenapa dinamakan Hajjatul Islam? Karena ini haji yang mana dilaksanakan oleh orang muslim dan tidak ada pada mereka ketika itu orang musyrik. Sebelum-sebelumnya kan mereka itu berhaji dan masih ada orang musyrik banyak. Tapi pada ketika itu enggak ada orang musyrik. Jadi ini dinamakan juga Hajjatul Islam. Rasulullah menjenguk akan aku pada tahun hajjatul wada. Rasulullah menjenguk min waja'in, daripada sakit ishtadda bi, yang parah, bi pada diriku, sakit yang parah pada diriku. Karena aku sakit parah, maka Rasulullah menjenguk akan aku. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini bahwasanya aku qad balagha bi, sungguh balagha sampai, atau sungguh balagha menjadi parah bi pada diriku, minal waja'i, daripada sakit. Ma tara, apa yang engkau lihat, seperti yang engkau lihat sekarang, sakitku sakit parah. Ma tara, apa yang engkau lihat, atau seperti apa yang engkau lihat sekarang. Nah, aku sakit parah, wa ana zumal, dan aku adalah zumal, orang yang punya harta, aku adalah orang kaya. Wala yarisuni, dan tidaklah mewaris akan aku, wala yarisuni, dan tidak mewaris ini akan aku, illa kecuali ibnatun li, seorang anak perempuan li bagiku. Nah, artinya enggak mewaris kecuali anak perempuan, artinya apa? Artinya enggak mewaris bagiku dengan mendapatkan farad. Kan ada yang namanya farad, ada yang namanya asabah kalau kita di ilmu faraid. Nah, enggak ada yang mendapatkan warisan daripadaku dengan mendapatkan farad kecuali anak perempuanku aja. Ada yang lain, ahli waris yang lain ada juga, tapi mereka itu kan ahli asabah. Misalnya paman, ya kan, atau siapa, asabah. Nah, yang mendapatkan farad hanya anak perempuanku ini aja yang mendapatkan farad. Nah, jadi kata dia kan, ya yang mewariskan dikit aja, yang ahli faradnya itu kan dikit. Nah, kata saat afa atasaddaq bisulusai mali, berarti kan hartaku ini banyak. Nah, kalau kebanyakan ini kasih anakku, setelah itu nanti banyak orang lain juga ngambil harta, ya sudah kebanyakan yang dapat. Kalau begitu bagaimana? Afa atasaddaq, apakah fa'atasaddaq, maka bagusnya aku bersedekah bisulusai mali, dengan 2/3 mali hartaku.
Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah maka aku bersedekah? Maka bagusnya aku bersedekah bi thulutsai mali dengan 2/3 mali hartaku. Apa jawaban Nabi? Dia pengen sedekah. Ini masalah sedekah ya mungkin bisa dikatakan dia itu pengen bersedekah, memang benar-benaran pengen sedekah, atau ada kemungkinan maksud dia bersedekah apa? Pengen dia berwasiat harta disedekahkan, ya kan, setelah wafat. Ini sama, kedua masalahnya itu sama aja nanti hukumnya. Kalau orang sudah hampir mati, dia pengen sedekah, nggak bisa juga sedekah banyak-banyak. Dibatasin sekarang, nggak boleh nih. Karena apa? Pengen mati. Kalau pengen sedekah banyak-banyak kemarin sebelum hampir mati, iya kan? Kalau masalah wasiat juga nggak boleh banyak-banyak juga, hanya sepertiga aja paling banyak. Jadi dia pengen apa? Dia tanya bagaimana, apakah disedekahin aja 2/3 harta. Apa jawaban Nabi? Qala, bersabda Nabi, la, tidak, kata Nabi. Qultu, aku katakan, kata Sa'ad, fasyatru ya Rasulullah, maka separuh wahai Rasulullah yang aku akan sedekahkan. Separuh, kalau enggak 2/3 sekarang separuh. Apa jawaban Nabi? Faqala, maka menyabdakan Nabi, la, tidak, enggak juga separuh, enggak, la, tidak, kata Nabi. Qultu, aku katakan, fathulus, maka 1/3 ya Rasulullah, wahai Rasulullah yang aku akan sedekahkan. Apa pengen sedekahkan? Thuluth 1/3. Qala, bersabda iya Nabi, as-thuluth, kata Nabi. As-thuluth artinya apa? Cukup bagi engkau bersedekah 1/3. As-thuluth cukup bagi engkau bersedekah 1/3. Was-thulutsu katsir, dan 1/3 itu banyak. Jadi kata Nabi apa? As-thuluts cukup bagi engkau bersedekah 1/3, itu cukup aja. Was-thulutsu katsir, dan bermula 1/3 katsir itu sudah banyak. Katsir banyak, kata Nabi. Au kabir, atau Nabi bilang apa? Kabir itu sudah besar itu kabir. Apa? Kabir itu besar, kata Nabi. Yang namanya apa? 1/3. Setelah itu kata Nabi apa? Menjelaskan kenapa jadi Nabi itu nggak mau dia itu sedekah banyak-banyak. Kata Nabi, innaka, bahwasanya engkau, innaka, bahwasanya engkau, antadhara, sungguh bahwa membiarkan, sungguh bahwa meninggalkan. Tadhara, membiarkan, atau kita artikan apa? Meninggalkan. Warasataka, akan ahli waris engkau, agniya, dalam keadaan kaya, hal keadaan mereka itu kaya, khairun, itu lebih baik, min, dibandingkan, antadharahum, bahwa engkau meninggalkan mereka, alatan, hal keadaan mereka itu fakir, yatakaffafunan nas, meminta-minta mereka itu, annas, akan manusia. Jadi kata Nabi, kalau kamu itu meninggal, kamu tinggalkan keluarga kamu itu dalam keadaan kaya, itu lebih baik dibandingkan kamu itu mati, kamu tinggalkan keluarga kamu, mereka itu dalam keadaan miskin, nanti minta-minta sama manusia, minta-minta sama orang. Biar kamu mati, tinggalkan keluarga kamu itu, mereka dalam keadaan kaya, itu lebih bagus. Wa innaka, dan bahwasanya engkau, kata Nabi, lan tunfiqu nafaqatan, tidaklah engkau itu menafkahkan nafaqatan, akan sebuah nafkah, tabtaqi, engkau itu menghendaki, biha, dengan itu nafkah, wajah Allah, akan zat Allah, akan Allah, illa, kecuali, ujirta, engkau itu diberikan pahala, alaiha, atasnya, hatta, sehingga, atau kita artikan sampai, ma taj'al, apa yang engkau jadikan, fi imra'atik, fi, pada, fi imra'atik, mulut imra'atik, istri engkau. Jadi tidaklah engkau menafkahkan akan sebuah nafkah, engkau menghendaki dengan itu nafkah akan Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau mendapatkan pahala.
Sehingga apa yang kau kasih sama istri kamu, kamu berikan kepada apa, masukkan ke dalam mulut istri kamu, itu juga dari pahala. Jadi nggak mesti sedekah itu sama orang lain. Kita sedekah sama keluarga kita, kita kasih makan sama keluarga kita, itu juga apa, sesuatu yang berpahala. Yang penting apa? Niatnya kan apa? Menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan apa? Sesuatu yang mubah. Di antaranya apa? Ngasih makanan ke mulut istri. Kan ini bukan, kalau ngasih makanan biasa kan apa, memberikan nafkah biasa kan ya, itu kan ya pasti kewajiban, ya kan? Tapi sekarang masalahnya ini dia ngambil makanan, dia suapin istri. Kan ini Nabi bilang kan, engkau menjadikan pada mulut. Artinya apa? Nyuapin istri. Ini kan masalah mubah aja. Tapi sekalipun mubah, kalau niatnya bagus, tetap dapat pahala. Nah, kalau sudah dinafkahkan keluarga, ya kan, kasih keluarga, kalau kasih istri, setelah kasih anak nafkah mereka, kasih apa, misalnya keluarga, kerabat yang dekat akan keperluan mereka, kalau ada yang miskin, setelah itu baru kasih yang lain. Kan memang sedekah yang terbagus itu kita bersedekah kepada kerabat kita. Ketika kita bersedekah kepada kerabat, misalnya kita punya apa, keponakan atau apa, anak paman, atau siapa kerabat-kerabat kita, ketika kita bersedekah sama mereka, kita sekarang adalah sedekah, ngasih sedekah, dan kita menyambung silaturahim. Hitungannya kan pahala sedekah ada, pahala menyambung silaturahim juga ada. Jadi apa sekarang ya, sesuatu sudut pandang kita harus apa, memandang bagaimana kita itu berbuat baik kepada keluarga sebelum kita berbuat baik kepada orang lain. Ya kan, kadang-kadang kita ramah sama orang, tapi sama keluarga sendiri enggak ramah. Yang apa, kadang-kadang perempuan kalau sama orang ramah, tapi sama suami sendiri ya kadang-kadang suka marah-marah terus, ya kan? Itu kadang-kadang enggak disadarin. Sudah apa, rasa biasa, ya kan? Kita sama orang ramah, tapi kadang-kadang mungkin apa, sama keluarga sendiri nggak ramah. Seorang ayah misalnya sama orang ramah, ternyata kalau pulang ke rumah sok tegas. Kadang-kadang ya terlalu menjaga image-nya sama keluarganya, sampai apa, nggak ada kasih sayang di dalam keluarga. Anak yang namanya anak takut sama ayahnya. Bukan itu yang tujuan. Yang paling penting, anak itu malu kalau dia lakukan kemaksiatan atau sesuatu yang gak baik. Itu yang kita harus lakukan pada anak. Anak malu sama kita. Itu bukan anak takut sama ayah. Ya kan? Itu sebenarnya. Jadi bagaimana anak itu sayang sama ayahnya, maka ngikutin ayahnya daripada ketaatan. Jadi kalau ayahnya taat, setelah itu ayahnya itu baik sama anaknya, maka pasti otomatis anaknya akan ikut cara hidup ayahnya. Karena apa? Karena anak mengidolakan ayahnya. Tapi kalau anak takut sama ayah, apalagi kalau lihat ayah langsung kabur, gimana nanti ini anak bisa ngikutin jalan ayahnya, ya kan? Jadi apa? Perlu yang namanya apa? Kasih sayang di dalam keluarga. Sampai-sampai kan diceritakan Rasulullah pada suatu hari ada Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Setelah itu apa, Rasulullah nyium apa muka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada satu orang datang, dia lihat nih Rasulullah nyium apa cucu beliau Hasan Husain, kan masih bocah kecil gitu. Kata ini laki-laki, wahai Rasulullah, aku punya 10 anak, gak pernah ada yang aku cium. Anakku 10 orang, gak pernah ada yang aku cium. Kata Rasulullah, apakah kamu gak takut Allah akan mencabut yang namanya sifat kasih sayang daripada hati kamu? Ini kalau gak ada rahmat, ini kan seakan-akan kalau kita terlalu bahasanya kaku, gak ada kasih sayang di dalam hati. Yang namanya
kehidupan ya perlu juga yang namanya apa? Kasih sayang, yang namanya kelembutan di dalam kehidupan. Jadi apa? Jangan yang namanya kehidupan ya kita harus menjaga diri kita supaya disiplin dan kebaikan, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara apa? Cara kasih sayang, dengan cara kelembutan. Qala berkata ya Sa'ad, faqultu maka aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan tetap hidup ba'da ashabi setelah teman-temanku? Ternyata sekarang Sa'ad masih punya harapan pengen hidup. Ini kan dia sekarang dijengukin Nabi karena dia hampir mati. Sudah sakit parah, seakan-akan hampir mati, dikira orang. Secara zahir kan ini sakit parah, kira-kira hampir mati. Ternyata masih panjang umurnya. Dia masih mengharapkan juga panjang umur. Kata dia sama Nabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan tetap hidup setelah teman-temanku? Ukhallaf ba'da ashabi, apakah aku akan tetap hidup setelah teman-temanku? Qala, bersabda ya Nabi, innaka lan tukhallaf fata'amala amalan tabtaghi biha wajhallah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Innaka, bahwasanya engkau lan tukhallaf, tidaklah akan tetap hidup, fata'amala, maka setelah engkau itu tetap hidup, engkau melakukan amalan akan sebuah amal. Innaka lan tukhallaf fata'amala amalan, bahwasanya engkau tidaklah engkau itu tetap hidup, fata'amala amalan, maka setelah engkau tetap hidup, engkau melakukan akan amalan macam-macam amal, tabtaghi, engkau menghendaki biha dengannya wajah Allah, akan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali izdatta bihi, engkau bertambah bihi dengannya darajatan, pada derajat, warifah, dan pada ketinggian. Jadi sekarang Nabi bukan menafikan bahwasanya dia akan tetap hidup, enggak. Maksud Nabi sekarang apa? Engkau enggak akan hidup dan beramal soleh kecuali engkau kalau melakukan itu karena Allah, engkau akan mendapatkan tambahan derajat dan tambahan ketinggian di sisi Allah. Jadi ada illanya kan. Ada lan itu kan nafi, tapi ada illa izdatta. Engkau tidak akan tetap panjang umur melakukan amal soleh, menghendaki dengan itu karena Allah, kecuali engkau bertambah pada derajat dan pada ketinggian. Wala'allaka, dan barangkali, kata Nabi. Tapi kalau Nabi yang bilang barangkali itu akan terjadi, bukan sama kita. Barangkali ternyata biasanya memang nggak terjadi. Barangkali perkiraannya terlalu jauh kita kadang-kadang. Tapi kalau Nabi bilang barangkali, memang akan terjadi. Wala'allaka, dan barangkali engkau antukhallaf, akan tetap hidup. Sekarang Nabi beri kabar gembira sama dia. Barangkali engkau akan tetap hidup, kata Nabi. Hatta yantafi'a bika, sehingga yantafi'a, mengambil manfaat, bika, dengan engkau, aqwamun, oleh beberapa kaum. Yang mana diceritakan memang beliau itu panjang umur nanti. Memang panjang umur. Dan beliau itu nanti akan memimpin kota Irak dan mendapatkan hidayat dengan beliau oleh banyak masyarakat. Jadi kata Nabi, barangkali engkau antukhallaf, akan tetap hidup, hatta yantafi'a bika, sehingga mengambil manfaat bika, dengan engkau, aqwamun, oleh beberapa kaum. Mereka mendapatkan hidayat dengan sebab saat. Wa yudarra bika akharun, dan dimudaratkan bika, dengan engkau, akharun, akan kaum yang lain. Yang mana beliau ikut perang, dan banyak disanakan juga orang-orang kafir yang mereka itu terbunuh. Ketika orang kafir itu terbunuh, ya sudah, kembalinya mereka itu ke neraka. Jadi kan mendapatkan manfaat dengan engkau oleh beberapa kaum yang mendapatkan hidayat, dan mendapatkan kemudaratan dengan engkau oleh orang-orang yang lain yang memang mereka itu nggak mau masuk Islam, mati, dan kembalinya mereka itu ke dalam neraka.
Setelah itu kata Nabi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, amdi sempurnakan li ashabi bagi teman-temanku hijratahum akan hijrahnya mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ala aqabihim atas tumit-tumit mereka. Ya Allah, sempurnakan bagi sahabat-sahabatku akan hijrah-hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ala aqabihim atas tumit-tumit mereka. Jadi ini kan ceritanya saat tadi sakit. Saat ini kan nggak mau kalau seandainya dia itu mati di kota Mekah. Kalau nggak salah ini kayaknya dia itu sakit di kota Mekah juga. Jadi pokoknya Nabi mendoakan para sahabat yang mana mereka itu telah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata Nabi ya Allah, sempurnakan akan hijrahnya mereka. Biar mereka itu kalau meninggal ya meninggal di Madinah aja. Jadi sempurna hijrah. Jadi seseorang ketika dia itu hijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lain karena Allah. Nah, kalau dia itu memang nanti meninggal di situ, dia kan sekarang meninggal dan dia tetap hijrahnya itu nggak balik ke kampung dia, dan dia itu sekarang wafat dalam keadaan jauh daripada negeri aslinya, maka dia ini mendapatkan pahala yang besar. Jadi Nabi mendoakan sempurnakan bagi teman-temanku akan hijrahnya mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ala aqabihim atas tumit-tumit mereka. Nah, setelah itu kata Nabi, lakinil ba'isu, akan tetapi orang yang kasihan, kata Nabi. Siapa yang kasihan? Sa'd bin Khulah, Sa'ad bin Khulah. Lakinal ba'isu, akan tetapi orang yang kasihan atau orang yang kena sial. Bahasanya kan, artinya kena sesuatu yang dia nggak inginkan. Sial itu kan artinya kita kena sial, artinya kita kena sesuatu yang kita nggak inginkan. Nah, yang kasihan itu siapa kata Nabi? Yaitu Sa'ad bin Khulah. Kenapa jadi Nabi bilang yang kasihan itu Sa'ad bin Khulah? Karena Sa'ad bin Khulah itu meninggal di kota Mekah. Di kota Mekah. Ini sebenarnya dulu masalah Sa'ad bin Khulah itu meninggal di kota Mekah ya memang banyak pendapat. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Khulah itu memang dia itu tidak pernah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Memang enggak pernah hijrah, dan dia memang meninggal di Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Khulah itu dia itu sudah hijrah ke kota Madinah, dan bahkan dia itu hadir peperangan Badar. Setelah dia itu hijrah hadir peperangan Badar, maka dia itu balik ke Mekah dan mati di Mekah. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Khulah itu dia itu hijrah ke kota Habasyah dan juga dan juga hijrah ke kota Madinah. Pernah hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Dan dia itu hadir peperangan Badar dan peperangan yang selain Badar. Tapi dia itu diwafatkan di kota Mekah pada Hajjatul Wada. Sama masalah Sa'ad bin Abi Waqqas kan ketika tahun Hajjatul Wada. Nah, jadi dia ini Sa'ad bin Khulah meninggal di kota Mekah pada ketika Hajjatul Wada. Kan para masyarakat semuanya bersama Nabi, orang-orang muslim kan mereka itu berhaji. Nah, ketika itu ternyata Sa'ad bin Khulah meninggal. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Khulah itu diwafatkan di Mekah pada tahun ke-7 Hijrah, pada ketika genjatan senjata, ketika terjadinya genjatan senjata di antara Nabi dan orang-orang musyrik setelah Sulhul Hudaybiyah. Nah, maka Sa'ad bin Khulah itu pergi dari kota Madinah ke kota Mekah, ternyata meninggal di kota Mekah. Jadi sekarang atas pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Khulah itu memang enggak pernah hijrah ke kota Madinah. Kan ada yang bilang tadi pendapat pertama memang Sa'ad bin Khulah enggak pernah hijrah ke kota Madinah, memang dari awal di Mekah aja. Nah, maka kesialan yang dia dapat
Yang apa Nabi katakan kasihan itu apa? Karena dia itu nggak hijrah sama sekali, ya kan? Itu yang kasihannya, yang sialnya dia. Itu karena memang nggak hijrah sama sekali. Itu yang kasihannya. Dan adapun atas pendapat kedua apa mengatakan bahwasanya dia itu apa hijrah ke kota Madinah, setelah itu hadir peperangan Badar, setelah itu pergi ke Mekah dan mati di Mekah. Atas pendapat kedua dan atas pendapat yang terakhir yaitu dia itu apa diwafatkan di Mekah ketika terjadinya perdamaian tadi, ya kan? Setelah terjadinya perdamaian. Nah, maka sebab kesialannya itu apa? Jadi kata kita kesial, dapatkan kesialan. Dia itu apa? Kesihan kata kita kan. Karena apa hijrahnya itu sekarang sudah jatuh. Dengan dia itu kembali dari kota Madinah ke kota Makkah sudah nggak dihitung lagi ada hijrah, sudah batal hijrahnya. Jadi kasihan sekarang kata Nabi, kasihan Sa'ad bin Khawlah. Sama ada atas pendapat yang ketiga kan, yang mengatakan dia itu apa pergi apa pada Hajjatul Wada atau pada ketika terjadinya apa genjatan senjata. Nah, adapun atas pendapat yang ketiga, pendapat yang keberapa nih? Jadi tadi apa pendapat yang kedua dan yang keempat tadi kan, yang apa mengatakan dari dia itu hijrah, setelah itu hadir peperangan Badar, setelah itu balik ke Mekah dan mati di Mekah, atau mengatakan apa dia itu apa datang ke Mekah setelah terjadinya apa genjatan senjata. Atas dua pendapat itu pokoknya apa? Karena sekarang hijrahnya itu sudah dihitung apa jatuh, sudah apa berhenti hijrahnya, terputus. Nah, atas pendapat yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan apa dia itu hijrah ke negeri Habasyah dan ke Madinah. Setelah itu dia hadir peperangan Badar dan banyak lagi peperangan dia hadiri. Dan setelah itu dia diwafatkan di kota Makkah ketika Hajjatul Wada. Ini kan ya pasti bukan kehendak dia sekarang, ya kan? Karena dia kan namanya Hajjatul Wada, dia kan ikut sama Nabi untuk berhaji, ya kan? Nah, setelah itu kata kita kasihan dari segi apa? Ya, itu kasihan dengan sebab kematiannya di Mekah apa atas keadaan apapun. Sekalipun ini bukan dengan kehendak dia. Tapi dia itu apa dihitung apa kehilangan pahala yang sempurna daripada pahala hijrah. Kehilangan pahala yang sempurna daripada pahala hijrah. Pahala hijrahnya dapat tapi enggak sempurna. Yang mana kesempurnaan pahala hijrah itu dengan memang dia itu mati di tempat yang mana dia itu berhijrah ke tempat itu dan apa dia itu meninggal jauh daripada negeri dia. Seseorang hijrah ya kan di kota Mekah, kota Madinah. Nah, dia meninggal di Madinah. Nah, dia itu meninggal di tempat dia itu hijrah dan dia itu meninggal dalam keadaan jauh daripada negeri aslinya. Itu namanya kesempurnaan hijrah. Itu yang mendapatkan pahala yang sempurna daripada pahala hijrah. Lakin al-ba'isu Sa'ad bin Khawlah, akan tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas gak jadi mati. Belum lama lagi ternyata umurnya. Tapi sakitnya aja tadi apa? Sakit yang dikira hampir mati sudah. Nah, ini hadis perkataan Nabi selesai sampai Sa'ad bin Khawlah. Setelah itu kata-kata setelahnya yarthi lahu Rasulullah, ini adalah perkataan rawi atau yang bisa kita kenal apa mudraj, sesuatu yang mudraj dimasukkan. Kan ada hadis mudraj. Nah, yarthi lahu Rasulullah ini ada mengatakan kata-kata yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Mekah. Ada yang bilang bahwasanya ini perkataan perawi hadis. Siapa perawi hadis? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga mengatakan apa bahwasanya kebanyakan yang menambahkan mudraj itu adalah siapa? Imam Zuhri, ya kan? Jadi ada juga mengatakan ini kemungkinan apa yang memudrajkan, yang menambahi itu adalah Imam Zuhri. Ini yarthi lahu memarasi bahasa kita kan. Yarthi memarasi lahu baginya Sa'ad bin Khawlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kasihan mas bahasanya kata Nabi. Kan ketika Nabi mengatakan lakinal ba'is Sa'ad bin Khulah, akan tapi yang kasihan artinya kan kasihan Sa'ad bin Khulah. Nah, kan Rasulullah memarasi. Rasulullah memarasi mengasihani lahu baginya Sa'ad bin Khulah, ya kan? Yarsi lahu memarasi mengasihani lahu baginya Sa'ad bin Khulah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya mati ia Sa'ad bin Khulah di Mekah, di kota Mekah, enggak di kota Madinah. Karena bahwasanya mati ia di Mekah, di kota Mekah. Muttafaqun alaih. Disepakati atas ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kita lanjutkan dengan hadis terus. Dengan apa? Dengan pelajaran sirah. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil lil Imam Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya al-Amir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-Qadi, mengatakan oleh Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, wa amma syarafu nasabih, dan adapun syarafu kemuliaan nasabihi, nasabnya Nabi, wa karami baladih, dan kemuliaan baladihi, negerinya Nabi, wa mansyaihi, dan tempat tumbuh besarnya Nabi. Famimma, maka itu termasuk sesuatu la yahtaju, yang tidak perlu ila iqamati dalil, kepada mendirikan dalil alaihi, atasnya. Gak perlu dalil atas kemuliaan kota Mekah, tempat kelahirannya Nabi, ke tempat tumbuh besarnya Nabi, atau masalah nasabnya Nabi. Gak perlu dalil atas kemuliaannya, pasti mulia. Ini kan berhubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad, pasti mulia. Bahkan nasabnya Nabi mulia, dan itu nasab pulang juga menjadi mulia dikarenakan Nabi. Kalau kebanyakan orang mereka itu kadang-kadang mulia dikarenakan nasabnya, kakek moyangnya misalnya mereka orang-orang yang mulia, maka dia jadi mulia. Tapi kalau Nabi, kakek moyang Nabi mereka yang jadi mulia disebabkan Nabi sebenarnya kan. Kakek moyang Nabi sebenarnya yang mulia disebabkan Nabi, karena mereka itu menjadi kakek moyangnya pemimpin daripada seluruh makhluk. Jadi itu masalah gak perlu didirikan dalilnya sebenarnya, kata beliau. Gak berhajat. Wala bayani muskil, dan itu juga tidak berhajat kepada penjelasan muskil, sesuatu yang dianggap problem. Gak ada problem sebenarnya itu. Gak perlu. Wala khafiyin minhu, dan gak perlu kepada penjelasan bagi sesuatu yang samar daripadanya. Jadi masalah nasab, masalah kemuliaan negeri Nabi, itu semuanya gak perlu dalil atasnya, gak perlu dalil atas kemuliaannya, itu pasti mulia. Gak perlu sesuatu yang menjelaskan bagi sesuatu yang problem, gak perlu.
dan gak perlu menjelaskan bagi sesuatu yang samar. Pastinya kita yakini semuanya itu mulia. Kita gak tahu nasabnya Nabi kan sampai setelah adenan kita nggak tahu kan apa nasabnya Nabi, kecuali nanti Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ada, ya kan? Tapi kan jarak situ jauh, nggak tahu kita. Apakah kata kita mulia? Ya pasti aja mulia, nggak perlu kita bingung-bingung, nggak perlu kita problemkan. Itu nggak perlu dalil. Pokoknya pasti itu karena hubungan sama Nabi semuanya mulia, ya kan? Fa'innahu maka bahwasanya Nabi nukhbatu Bani Hashim. Nukhbah adalah orang pilihan Bani Hashim daripada suku Bani Hashim. Nukhbahnya Nabi itu adalah yang pilihannya daripada Bani Hashim. Wa afdali sulalati Quraisy, dan Nabi itu paling afdal sulalati Quraisy, keturunan Quraisy. Wa samimiha, dan yang murni daripada Quraisy. Sepaling afdal daripada keturunan Quraisy dan daripada kemurnian kaum Quraisy. Wa asyraful Arab, dan Nabi itu sepaling mulia Arab. Wa a'azzuhum, dan sepaling agungnya mereka, sepaling mulianya mereka. Nafaran golongan, atau bisa kita artikan juga keluarga. Paling mulianya mereka itu nafaron, golongan. Min qibali abih wa ummih, sama ada dari jalur ayahnya, wa ummihi, dan jalur ibunya. Nabi dari jalur ibu semuanya mulia, dari jalur ayah beliau semuanya mulia. Semuanya golongan yang agung, sama ada dari jalur ayah atau jalur ibu. Wa min ahli Makkah, dan dari ahli Makkah, pokoknya dulu dari secara umum dari ahli Makkah. Akrami biladillah, sepaling mulia negeri Allah. Allah atas Allah, wa ala ibadih, dan atas hamba-hambanya Allah. Dari kota Makkah, dari penghuni kota Makkah, yang mana ini Makkah paling mulia negeri di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba Allah, maka Nabi Muhammad adalah sepaling mulia ahli Makkah. Jadi dari garis keturunan ayah dan ibu mulia, dan dari secara umum orang Mekah Nabi Muhammad adalah sepaling mulia. Thumma rawa, kemudian rawa meriwayatkan ia Qadhi Iyad bisa nadihi dengan sanad beliau ila Ibni Abbas, kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhai Allah anhuma, daripada Abdullah bin Abbas dan ayah beliau Sayyidina Abbas. Qala, berkata ia Sayyidina Abbas, qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qasamal khalqa membagikan akan makhluk. Qismin, menjadi dua bahagian. Faja'alani, maka Allah menjadikan akan aku min khairihim, daripada sebaik-baik mereka itu qisman, bahagian. Fadzalika, maka yang demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ashabul yamini, wa ashabul yamin, kan Rasulullah menyebutkan wa ashabul yamini, ma ashabul yamin. Nah, dan wa ashabus shimal, dan firman Allah menyebutkan wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Kan Rasulullah ada menyebutkan ashabul yamin dan ashabus shimal, bahagian. Nah, fa'ana, maka aku, kata Nabi, min ashabil yamin, daripada ashabil yamin. Wa ana khairu ashabil yamin, dan aku sepaling baik ashabil yamin daripada ashabil yamin. Thumma, kemudian ja'ala, Allah menjadikan al-qismain, akan dua bahagian tadi. Gak dijadikan Allah dua bahagian aja sekarang. Jadikan athlas, menjadi tiga bahagian. Faja'alani, maka Allah jadikan akan aku fi khairiha, pada sepaling baik yang tiga itu, sulusan, daripada Faja'alani, maka Allah menjadikan akan aku fi khairiha, pada sepaling baiknya tiga bahagian, sulusan, daripada sepertiga. Kan ini tiga bahagian. Nah, Allah menjadikan aku daripada sepertiga yang paling bagus daripada tiga bahagian tadi. Ya kan? Sepertiga yang paling bagus daripada tiga bahagian yang tadi.
Fadzalika maka yang demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ashabul maimanah. Karena Allah ada menyebutkan di dalam surah Waqiah, menyebutkan ashabul maimanah wa ashabul masyamah, dan ada juga kan ashabul masyamah. Setelah itu was-sabiqun as-sabiqun, ada Allah menyebutkan apa? As-sabiqun. Kan ada ashabul maimanah. Ada yang namanya ashabul maimanah, orang-orang yang mendapatkan kitab mereka dengan tangan kanan. Ada ashabul masyamah, orang-orang yang mendapatkan kitab mereka dengan tangan kiri. Dan setelah itu ada yang namanya apa? Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, artinya orang-orang yang dikedepankan, orang-orang yang diistimewakan daripada para anbiya dan para orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ana minas sabiqin, maka aku daripada golongan as-sabiqin, orang-orang yang terdahulu. Artinya apa? Yang didahulukan, yang dikedepankan. Wa ana khairus sabiqin, dan aku sepaling baik as-sabiqin. Aku sepaling baik daripada mereka golongan as-sabiqin. Tsumma, kemudian kata Nabi, ja'alal aslas, Allah menjadikan al-aslas akan 3 bahagian tadi. Kan ada ashabul maimanah, ada ashabul masyamah, ada as-sabiqun as-sabiqun, ya kan? Nah, Allah jadikan ini 3 bahagian qabaila, beberapa kabilah. Faja'alani, maka Allah jadikan akan aku min khairiha, daripada sepaling baiknya itu kabilah-kabilah. Min khairiha, daripada sebaik-baiknya itu qabilatan, sebuah kabilah. Jadi ini beberapa, ada qabail kan, artinya beberapa kabilah. Nah, Allah jadikan aku daripada sebaik-baik kabilah. Wa dzalika, dan yang demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan akan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, bahasanya kan bersuku-suku. Nah, fa'ana atqakum, maka aku sepaling takwa kalian. Fa'ana atqa, maka aku sepaling takwa waladi Adam, keturunan Nabi Allah Adam. Wa akramuhum, dan aku sepaling mulia mereka Allah, di sisi atas Allah. Wala fakhr, dan enggak ada kebanggaan. Artinya apa? Enggak, aku ngomong ini bukan untuk berbangga-bangga, untuk sombong-sombong, enggak, kata Nabi. Wala fakhr, dan aku tidak berbangga, enggak bersombong-sombong, enggak. Wa ja'alal qabaila, dan Allah menjadikan akan qabilah-qabilah, akan suku-suku itu, kata Nabi apa? Buyutan, beberapa rumah, atau bisa kita katakan apa? Beberapa keluarga, beberapa family, ya kan? Kayak kita sekarang Banjar, kan orang Banjar ini banyak, ya kan? Kabilah Banjar ini kan banyak, tapi kan nanti ada keluarga ini, karena itu keluarga. Ada juga lagi kan di dalam kabilah yang namanya apa? Keluarga ini. Nah, jadi Allah menjadikan akan kabilah-kabilah buyutan, itu nanti beberapa buyut, beberapa rumah, atau kita katakan beberapa keluarga. Faj'alani, maka Allah menjadikan aku fi khairiha, pada sepaling baiknya itu kabilah, baitan, rumah, atau apa? Keluarga. Jadi dari seluruh kabilah-kabilah sepaling baik keluarga, yaitu keluarganya Nabi, Allah jadikan. Familinya Nabi adalah famili yang terbaik. Wala fakhr, dan enggak ada kebanggaan. Artinya apa? Aku enggak ngomong ini untuk berbangga-bangga, untuk bersombong-sombong, enggak. Fadzalika, maka yang demikian itu qauluhu ta'ala, yaitu adalah firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait. Innama yuridullah, hanya saja menghendaki oleh Allah, liyudhhiba 'ankumur rijsa, untuk menghilangkan ankum, daripada kalian, ar-rijsa, akan kekotoran, akan kekotoran atau akan dosa. Ahlul bait, wahai ahlul bait. Wa makna qaulihi, dan makna qaulihi, perkat sabdanya Nabi, wala fakhr, kata Nabi kan, wala fakhr, kan enggak ada kesombongan. Artinya apa? Lastu aqulu muftakhiran mutatawilan. Aku enggak ngomong
Lastu tidaklah aku luhu mengatakan akan yang tadi perkataan. Aku nyebutkan aku apa sebaik-baik ini tadi kan. Aku enggak ngomong itu muftakhiran untuk apa bersombong-sombong. Mutatawilan pengen apa menegakkan diri. Artinya kan apa mengangkuhkan diri enggak. Wala muhtaqiran li ghairi dan tidak juga apa merendahkan li ghairi bagi orang lain enggak. Innama hanya saja huwa ia yang aku lakukan tadi min babit at-tahaddus menyebutkan bin ni'ami dengan nikmat-nikmat, bukan pengen sombong. Qala Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun dengan kenikmatan Tuhan engkau fahadits maka ceritakan. Jadi Nabi pengen ceritakan kenikmatan, bukan niat sombong. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridhai oleh Allah, anha daripada beliau, anhu daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, atani datang akan aku Jibrilu oleh malaikat Jibril. Faqala maka mengatakan ia malaikat Jibril, qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha. Qalabtu aku membolak-balikan. Artinya apa? Ketika dibolak-balikan artinya ketika kita HP dibolak-balikan, artinya aku sudah memeriksa. Ya kan? Aku membolak-balikan. Apakah berarti malaikat Jibril apa mengangkat bumi ini bergoncang ketika itu dunia? Enggak, ya kan? Membolak-balikan artinya apa? Nah, malaikat Jibril sudah memeriksa. Sudah sangat memeriksa. Masyariqal ardi akan daerah timur daripada bumi, wa magharibiha dan daerah-daerah barat. Masyariqal ardi daerah-daerah timur daripada bumi, wa magharibiha dan daerah-daerah barat daripada bumi. Falam ara maka aku enggak lihat rajulan akan seorang laki-laki pun afdala yang lebih afdal min Muhammadin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ara dan aku enggak lihat Bani Abi afdala min Bani Hashim, dan aku enggak lihat Bani Abi. Asal mana Bani Abi itu kan apa? Keturunan dari seorang kakek moyang. Ya kan? Keturunan dari seorang kakek moyang. Kita artikan dengan ini dulu lah. Dan aku enggak lihat keturunan dari seorang kakek moyang afdala lebih afdal min Bani Hashim daripada keturunan Hashim, kakek moyang bernama Hashim. Ya kan? Hashim itu kan adalah kakek moyang bagi mereka. Nah, aku enggak lihat seorang kakek moyang dia itu punya keturunan lebih afdal dibandingkan apa Hashim punya keturunan, ya kan? Aku enggak lihat keturunan daripada seorang kakek moyang lebih mulia dibandingkan apa Nabi, yang mana beliau itu keturunan daripada kakek moyang beliau yang namanya Hashim. Ya kan? Atau bisa juga kita artikan apa Bani Abi itu apa kabilah itu juga kan. Dan aku tidak melihat Bani Abin apa akan sebuah kabilah afdala yang lebih afdal min Bani Hashim daripada Bani Hashim, daripada kabilah Bani Hashim ini lebih mudah. Aku enggak melihat ke kabilah afdala lebih afdal min Bani Hashim daripada kabilah Bani Hashim. Kabilah itu kan arti kabilah kan artinya keturunan dari kakek moyang, sama aja kan. Bani Abin keturunan daripada kakek moyang kata kita. Atau kabilah langsung aja itu kan secara singkatnya. Kabilah artinya kan keturunan kakek moyang. Aku enggak lihat kok sebuah kabilah, sebuah keturunan daripada seorang kakek moyang lebih afdal dibandingkan apa kabilah Bani Hashim. Wa ma ahsana qauli Abi Thalib, dan alangkah bagusnya perkataan Abi Thalib haitsu madaha sekira-kira madaha beliau itu memuji Quraisyan akan suku Quraisy. Wa khayyarahum, dan beliau mengistimewakan akannya itu suku Quraisy. Wa khayyaraha, dan mengistimewakan beliau akan itu suku Quraisy. Tsumma khayyara, kemudian beliau itu mengistimewakan minhum daripada mereka itu Quraisy Bani Abdi Manaf akan kabilah Bani Abdi Manaf. Tsumma, kemudian khayyara, beliau itu mengistimewakan minhum daripada mereka itu Bani Abdi Manaf Bani Hashim akan Bani Hashim. Tsumma khayyarahu, kemudian beliau Abu Thalib mengistimewakan akannya Nabi alal kul atas semuanya.
Faqala, maka Abu Talib mengatakan, wa in fakharat yauman fa inna Muhammadan huwal mustafa min sirriha wa samimiha. Wa in fakharat, dan jikalau berbangga ia kaum Quraisy, yauman pada satu masa, pada satu hari, artinya pada satu masa. Itu fa inna Muhammadan itu ya cocok aja. Fa inna Muhammadan, maka bahwasanya Nabi Muhammad huwal mustafa, ialah yang terpilih, orang pilihan, min samimiha, dari rahasia kaum Quraisy, wa samimiha, dan pusatnya kaum Quraisy, intisarinya kaum Quraisy. Jadi seakan-akan dulu kita katakan kaum Quraisy ini adalah kabilah yang mempunyai sebuah rahasia. Ini kabilah, ini suku ada mempunyai rahasia, ada mempunyai misteri. Bahasa kita kan misteri. Gak terpecahkan, gak tahu apa keistimewaan daripada suku Quraisy. Ketika timbul Nabi Muhammad, maka ternyata ketahuan inilah keistimewaan atau rahasia yang terletak di dalam suku Quraisy. Misteri yang dulu terpendam sekarang ketahuan. Yaitu kemuliaan mereka disebabkan ini, adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ya jadi jikalau mereka berbangga ya memang enggak cocok enggak masalah. Ya memang ada keistimewaan, yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Tapi maksudnya kan berbangga bersyukur, bukan berbangga untuk mensombongkan maksudnya kan. Ya pasti berbangga mensyukurin. Kan seperti kita misalnya seseorang anak katanya pengen menjadi kebanggaan ayahnya. Apakah berarti dia itu pengen ayahnya nanti sombong? Bukan, artinya kan menjadi seseorang yang mulia, jadi kesenangan bagi keluarganya. Jadi Nabi Muhammad adalah kesenangan bagi suku Quraisy, kemuliaan bagi mereka. Wa qala aidan, dan beliau mengatakan juga, fa asbaha fina, maka jadilah fina pada kami Ahmadun, yaitu Ahmad, yaitu Nabi Muhammad, nama beliau kan juga Ahmad. Fi arumatin, pada asal yang baik. Tuqassiru, memendekkan. Atau bisa juga kita artikan tuqassiru itu menjadikan tidak berani. Anha, dari melawannya suku Quraisy, sauratul mutatawil, oleh ketinggian al-mutatawil, orang yang pengen berbangga diri. Kalau ada orang yang pengen mengangkat dirinya, pengen menyombongkan dirinya, melihat mereka itu akan suku Quraisy yang mana ada Nabi Muhammad, gak berani, pengen bertinggi-tinggi, bahasa kita kan, pengen menyombongkan diri, gak berani. Ini ada yang agung, ya kan, yang ada yang lebih agung. Jadi yang lain jadi memendekkan diri, artinya gak berani untuk mengangkat dirinya. Dikira-kirakan ini ada sudah yang paling istimewa. Waqala Ibnu Hudan mengatakan anaknya Abu Talib. Siapa anaknya Abu Talib? Namanya adalah Talib. Namanya Talib bin Abi Talib. Fama, maka tidaklah. In janaina, jikalau janaina kami melakukan. Fi Quraisyin, pada suku Quraisy, azimatan, akan sesuatu yang besar. Kan yang namanya suku Quraisy mungkin kan banyak melakukan sesuatu yang mungkin dianggap suku lain melawan bagi suku-suku yang lain. Nah, tidaklah kami melakukan itu siwa selain anhamaina, untuk kami menjaga, untuk kami melindungi khairaman wati as-sara, akan sebaik-baik orang yang menginjak akan bumi. Menginjak akan tanah, artinya menginjak akan permukaan bumi. Dan jadi artinya ini sekarang yang kami lakukan, memang kami sekarang walaupun mereka mungkin memandang kami buruk, tapi kami sekarang gak salah. Kami sekarang memang membela orang yang paling berhak untuk dibela, ya kan? Membela orang yang paling berhak dibela, yaitu adalah sebaik-baik orang yang menginjakkan kedua kakinya di permukaan bumi ini.
Ya, semoga sampai sini mudahan yang kita dengar menjadikan hati kita lebih mencintai akan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hati kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hati kita menjadi hati yang lebih merindukan akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menjadi hamba-hamba atau pada umat-umat yang dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. الفاتحة بنية الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وطبة النصوح بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.